Gara-gara ketahuan selingkuh, seorang wanita nekat melindas suaminya sendiri menggunakan mobil di Cipayung, Jakarta Timur. Imbas perbuatannya, wanita berinisial MS tersebut kini telah ditetapkan jadi tersangka oleh kepolisian. Kasus ini sempat dibagikan oleh anggota DPR RI Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya pada Senin, 16 Desember 2024, lalu. Sahroni mengunggah video yang berisi perselingkuhan pelaku dan juga foto korban yang mengalami patah kaki imbas dilindas. Dalam narasi disebutkan bahwa MS tak hanya berselingkuh dengan seorang pria, tapi dua orang. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali dalam konferensi pers pada Jumat, 20 Desember 2024, mengungkapkan, pelaku kini sudah ditangkap. Menurut Nicholas, peristiwa terjadi pada 8 November 2024 lalu saat korban AG mempergoki istrinya hendak menjemput selingkuhannya. Korban lalu menghampiri mobil MS namun pelaku justru melajukan kendaraannya. Nahas, kaki AG justru tersangkut di mobil tersebut dan membuatnya terseret sejauh 200 meter. Akibatnya, AG mengalami patah tulang kaki kanan. Mengetahui kondisi AG yang terluka parah, MS justru tak peduli dan meninggalkan korban. Menurut Nicholas, penyidik telah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap MS. Namun, MS sempat absen dan baru memenuhi panggilan kedua saat ditetapkan jadi tersangka. MS pun ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap suaminya. Ia dijerat dengan pasal 44 ayat 2 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun penjara. Selain KDRT, MS juga dilaporkan ke polisi terkait dengan perzinahan. Kronologisnya sebagai berikut. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call dengan tersangka. Menjelaskan kepada korban berpamitan untuk tidur, namun korban merasa curiga. Selanjutnya mengecek posisi handphone tersangka, ternyata bergerak menuju wilayah Jakarta Timur dan berhenti di TKP. Selanjutnya korban menuju wilayah Jakarta Timur dan mencari keberadaan tersangka. Ternyata benar mobil tersangka terparkir di TKP dan kondisi dalam keadaan kondisi menyala, maksudnya mesinnya menyala. Kemudian korban menghampiri mobil tersangka, namun tersangka menolak korban dan masuk ke dalam mobil. Bahkan pada saat korban berusaha masuk ke dalam mobil, tersangka tidak menghiraukan, bahkan tersangka tetap melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, dan pada saat itu tersangka mengetahui bahwa kaki korban sebelah kanan sudah masuk ke dalam mobil. Jok depan ya, sebelah kiri. Namun oleh tersangka, mobil yang dikendarai tersangka tetap melaju kencang sehingga korban tidak tahan lagi menahan pegangan. Kemudian kurang lebih 200 meter korban terjatuh yang mengakibatkan korban luka-luka dan kaki sebelah kanan patah, dan tersangka membiarkan korban dan tidak memberikan pertolongan, dan korban menghubungi tersangka melalui telepon dan WhatsApp untuk meminta pertolongan, namun tersangka tidak menghiraukan dan tidak memberikan pertolongan, bahkan tidak menjawab panggilan telepon ataupun WhatsApp. Hingga saat ini tersangka tidak pernah menanyakan kondisi korban dan anak-anak yang diasuh oleh korban yang saat ini masih menggunakan alat bantu untuk melakukan aktivitasnya. Jadi sampai saat ini korban masih tetap pakai tongkat ya, karena luka berat tadi yang dialaminya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.